Hello everybody, Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. 君らしいペースでさあ歩こうよ Gimana kabar kalian? Sudah berapa hari kalian di karantina? Gue pribadi ini adalah hari ke-9 dan juga merupakan malam minggu kedua gue yang gue lakukan di rumah aja. Well, apa aja kegiatan yang kalian lakukan selama kuarantin ini guys? Kalau gue pribadi cuma makan, rebahan, streaming YouTube, nonton view. Ya. Dan ada satu hal lagi yang gue lakukan untuk mengisi hari kosong gue atau waktu kosong gue selama kuarantin. Dan itu adalah suatu kegiatan yang sangat gue suka dan gue pengen rekomendasikan kegiatan ini kepada kalian. Ya, kegiatan itu adalah nonton anime. Yeay. 何かあったの？ごめんなさい。あのね、トラブルで工事が遅れているの。 Kenapa nonton anime? Padahal kemarin gue sudah mengklaim diri gue bahwa gue adalah seorang K-popers. Tapi gue adalah salah satu dari sedikitnya K-popers yang lebih suka nonton anime daripada nonton drama Korea. Dan kali ini gue bakal rekomendasiin anime Jepang atau anime atau kartun Jepang, terserah kalian mau bilangnya apa, yang bakalan bagus banget buat kalian tonton selama kuarantin. Dan juga bakal gue rincikan sebagai per genre. Jadi bisa kalian pilih kalian suka genrenya apa, nanti bisa kalian tonton rekomendasi-rekomendasinya. Mungkin aja kalian lebih suka nonton yang drama, yang misteri, yang horor, atau yang thriller. Bisa nanti gue bakal rinciin satu-satu buat kalian. Oke? Sekarang let's get to the recommendation. Well, genre yang pertama adalah genre drama. Dan anime genre drama yang pertama gue rekomendasiin buat kalian adalah Kimi no Na wa. Yes, Kimi no Na wa ini sebenarnya film. Dan dia temanya tuh kalau di drama Korea kayak Secret Garden gitu. Jadi cewek sama cowok kayak raganya saling bertukar gitu. Dan karena ini film, jadi ceritanya lebih singkat tapi juga menarik. Dan ini recommended banget sih buat kalian yang pengen baru nyoba-nyoba nonton anime aja. Ceritanya juga bagus. Dan yang kedua adalah Anohana. Anohana ini ceritanya juga bagus guys. Dan karakter utamanya itu terkenal banget kalau di dunia para wibu ataupun para otaku, yaitu si Menma ya. Dia itu hantu yang meminta tolong kepada temannya untuk mengabulkan permintaannya dia gitu. Kayaknya unik banget kan, hantu gitu minta tolong ke manusia untuk dikabulkan permintaannya. Emang menarik banget ceritanya, tonton ya. Dan yang ketiga ada Violet Evergarden. Nah ini favorit gue banget nih. Dia itu ceritanya unik dan menarik karena backgroundnya itu kayak perang dunia gitu. Dan si Violet ini setelah perang dunia dia berubah profesi menjadi seorang doll atau penyedia jasa pengetikan surat. Dan dia itu melakukan petualangan dari satu orang ke orang yang lainnya, petualangan satu, kisah yang lainnya, itu untuk menemukan arti dari kata Aishiteru. Kokoro kara aishiteru. Wah, keren banget deh pokoknya ceritanya. Ini tuh bakal bikin baper, sedih, campur aduk deh. Dan yang terakhir ada Seisun Buta Yaro wa Bunny Girl. Nah ceritanya ini tuh menarik banget karena tiap episodenya tuh kalian bakal disuguhkan tentang kisah sindrom puberti atau sindrom yang biasa dialami para remaja-remaja gitu. Dan kalian bakal sekalian belajar juga sindrom-sindrom apa aja yang dialami oleh remaja dan seperti apa sindromnya. Menarik banget deh pokoknya. Yang kedua adalah genrenya slice of life dan juga shonen. Kenapa ada dua? Jadi kalau slice of life itu biasanya akan mengangkat cerita shonen juga. Shonen ini istilahnya itu kayak remaja lah, cerita remaja. Jadi kadang kalau slice of life pasti shonen, kalau shonen juga pasti slice of life. Nah jadi gue jadiin satu gitu. Dan anime slice of life dan shonen yang gue saranin ke kalian pertama adalah Dansai Kokusei no Nichijou. Nah ini ceritanya kayak anak-anak cowok gitu, anak-anak sekolah SMA ya, menceritakan daily activity-nya gitu, kayak misalnya di sekolah, di keluarganya. Pokoknya ini tuh ceritanya kocak banget deh. Dan yang kedua ada Free.
Ini adalah karakter dari anime Free. Nah, ini salah satu anime yang gue suka juga karena dipenuhi oleh ikemen atau cogan-cogan yang ganteng-ganteng karakternya. Jadi mereka ini adalah tentang anak-anak SMA yang punya mimpi yang sama, yaitu di dunia renang. Dan selain kalian akan dimanjakan oleh ketampanannya, kalian juga akan dimanjakan oleh ABS dan batu lebar mereka. ハルすごいよはるちゃんやったよはるか先輩僕感動しました僕も Ya, pokoknya nonton aja deh. Dan yang ketiga ada Sakamoto Desuka. Nah, Sakamoto Desuka ini ceritanya juga agak unik. Jadi menceritakan tentang seseorang bernama Sakamoto. Dia anak sekolahan yang dia tuh punya karakter yang unik. Dia lucu banget menurut gue. Cocok untuk kalian juga yang suka cerita yang simple dan lucu yang tadi juga. Dan yang keempat adalah Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge. Ini baru gue selesain tonton bulan kemarin sih kalau nggak salah. Ini tuh cocok untuk kalian yang suka yang mengaku sebagai kaum rebahan. Nah, di anime ini adalah tentang si raja rebahan Tanaka-kun. 来たこれぞ俺の求めていたベストオブダルシチュエーション今度こそ極上のまどろみを Dan yang terakhir adalah anime yang favorit gue juga, yaitu Shokugeki no Soma. Nah, selain tentang slice of life dan juga shonen, cerita ini tuh yang menariknya adalah tentang sekolah masak. Jadi setiap episode kalian akan dimanjakan dengan masakan-masakan yang meskipun cuma di kartun tapi bikin kalian lapar. Dan menarik banget sih. Dan juga agak ecchi guys. Genre ketiga yang gue ambil adalah sci-fi dan juga isekai. Sci-fi atau science fiction itu sebenarnya udah lumrah banget sih ya. Untuk film-film juga sekarang banyak sih yang bergenre sci-fi ya. Dan anime yang bergenre sci-fi atau isekai ini kayak misalnya tentang game gitu sih kalau menurut gue, dunia game gitu. Dia jadi karakternya tuh masuk ke dunia game gitulah. Dan yang pertama yang gue rekomendasiin pasti udah banyak yang tahu juga, yaitu SAO atau Sword Art Online. Nah, ini tuh udah ada 4 season dan gue tuh baru nonton 3 season sih sebenarnya. Dan yang kedua adalah Hataraku Saibo. Hataraku Saibo ini sebenarnya bercerita tentang biologi. Cuman menurut gue karena biologi masuk ke sains, jadi ya gue masukin ke science fiction boleh lah ya. お前は肝心な血球を見落としていたようだな。マクロファージでも探求でもキラー T 細胞でも B 細胞でもない俺たちの強力な助っ人を、この状況をひっくり返すだけの力を持ったプロのことをな。誰だ Terus ada juga Overlord. Sama sih ceritanya hampir sama kayak ReZero, isekai gitu. Dan yang terakhir ada No Game No Life ya. Kalau ngomongin isekai kayaknya kurang afdol sih kalau nggak nyebutin No Game No Life ya. Dari judulnya deh ketahuan ya. Genre yang selanjutnya adalah Mahou atau magic atau sihir. Nah, dari judul genrenya aja udah ketahuan ya. Pasti tentang sihir-sihiran gitu lah, magic gitu. Dan yang pertama gue rekomendasiin untuk kalian adalah Black Clover. Yes, Black Clover ini sebenarnya masih ongoing. Episodenya udah 120-an gitu. Tapi kalau buat kalian yang suka magic-magican gitu kayak Naruto, Boruto juga sebenarnya Mahou. Nah, kalian bisa download dari yang awal lah, episode 1 kayak episode 120-an sampai yang terbaru lah. Terus yang kedua ada Nanatsu no Taizai. Ini juga tentang sihir-sihiran. Gue suka banget sama anime ini. Gue udah nonton sampai 3 season. Dan menurut gue itu menarik banget. Ini tuh ceritanya tentang satu kelompok yaitu Nanatsu no Taizai tadi tuh, Seven Deadly Sin. Itu banyak banget, ada Meliodas, ada Diane, ada Marlin, ada Gouter, ada Kinge, ada Ban, terus ada Escanor. Itu pokoknya mereka mempunyai kayak dosa masing-masing gitu, tapi mereka sebagai hero gitu, sebagai pahlawan gitu di kerajaan Britania gitu. Pokoknya seru banget sih ceritanya kalau menurut gue ya.
Yang ketiga ada Boku no Academia. Kayaknya kurang afdol banget deh kalau udah ngomongin Black Clover tapi nggak nyebutin Boku no Academia. Ini seru banget sih, kayak Academy Hero gitu. Dan karakter favorit gue adalah si Todoroki ya, si dispenser, karena rambutnya itu setengah-setengah gitu, merah sama putih. Yang merah panas, yang putih dingin gitu. Jadi gue bilangnya dispenser. Genre yang kelima adalah action dan misteri. Gue satuin action sama misteri sama alasannya kayak yang tadi. Karena kalau yang genrenya action biasanya juga genrenya misteri dan pasti bakal bikin kalian mikir keras. Jadi banyak teka-teki di dalam animenya itu. Ini tuh kayak ya drama-drama Korea kayak The K2, Terius Behind Me. Ya yang detektif-detektifan gitulah ya. Yang pertama gue rekomendasiin adalah Ansatsu Kyoshitsu atau Assassination Classroom. Gue masukin ke action dan juga misteri karena ceritanya itu tentang satu kelas, anak kelas 3 SMP, satu kelas, dan mereka tuh dilatih untuk menjadi seorang pembunuh, dan target pembunuhannya adalah gurunya sendiri, yaitu Koro Sensei. Dia adalah wujudnya seperti gurita. Dia wujudnya seperti gurita yang punya kekuatan super, dan dia tuh ingin menghancurkan bumi. Jadi makanya tuh dia tuh dijadikan target pembunuhan gitu. Dan dia cuma pengen dibunuh sama anak-anak kelas 3 SMP tersebut. Dan yang gue suka dari anime ini adalah di season 1 dan season kedua itu tuh bener segala misteri dan teka-tekinya tuh terjawab. Jadi kayak misalnya siapa sebenarnya Koro Sensei, kenapa dia bisa jadi gurita, dan apa tujuannya dia, itu terungkap semuanya. Keren banget ya pokoknya. Dan husbu gue atau karakter anime favorit gue sepanjang masa itu emang ada di Ansatsu Kyoshitsu sih, Akabane Karma. Dia tuh karakternya keren banget deh pokoknya. Tonton ya. Terus ada lagi Kuroshitsuji, ini anime lama sih, yang wibu-wibu legend pasti tahu Kuroshitsuji, atau lebih terkenalnya sama Black Butler ya, karena karakternya si Seal Phantom Hive itu terkenal banget lah, si iblis yang satu itu. Dan yang terakhir kayaknya kurang afdol banget kalau nggak masukin ini, yaitu Detektif Conan. Legend banget, nggak perlu dijelasin lagi ceritanya kayak gimana karena udah terkenal banget ya. Next ke genre selanjutnya. Genre selanjutnya adalah horor. Ini ceritanya gue ambil karena dia berhubungan dengan seseorang yang mati atau berhubungan dengan kematian gitu, dan ada hantunya yang gue pilih. Dan gue sebenarnya jarang nonton yang genrenya horor sih ya, tapi ada beberapa rekomendasi buat kalian. Yang pertama adalah Another. Ini ceritanya bagus banget. Jadi tentang orang yang sudah mati, dia hidup di tengah-tengah orang yang masih hidup gitu, di sekolah lah, dan dia itu berbaur gitu, seolah-olah dia tuh belum mati. Dan karena hal itu, suatu kelas itu terkena kutukan. Jadi katanya sampai mereka menemukan siapa orang mati yang merasa hidup, mereka akan mati satu-satu. Dan itu tuh keren banget kalau menurut gue. Bukan keren kita sih orang mati kok keren sih gue. Ya, jadi menurut gue ceritanya tuh menarik banget karena kalian tuh berteka-teki siapa ini sebenarnya orangnya gitu tuh. Kalian bakal kesel sendiri gitu. Dan menarik banget sih. Dan yang kedua ada Death Note. Gak usah dijelasin lagi, kalian pasti udah tahu gimana ceritanya ya kan. Light Yagami, L itu udah terkenal banget kayak gimana ya. Next, yang terakhir adalah thriller. Kenapa gue kasih yang terakhir? Karena sebenarnya ini kurang cocok untuk anak-anak kecil ya, di bawah umur, karena banyak adegan kekerasannya dan juga banyak berdarah-darahnya dan pembunuhannya sadis ya, agak gore gitu. Jadi gue taruh di terakhir, dan mungkin ini genre yang sebenarnya nggak semua orang suka gitu. Jadi selera masing-masing lah ya. Jadi cuma beberapa orang aja yang suka genre ini. Dan yang pertama gue rekomendasiin adalah Attack on Titan. Ya, ini juga lumayan terkenal sih ya. Eren, Armin, Mikasa, Levi itu terkenal banget. Banyak banget yang nge-husbu dan nge-waifuin Mikasa ya pastinya. Terus husbunya si Levi, Ackerman, si Cewol. Ya, pokoknya ceritanya bagus banget tentang suatu negeri atau negara itu yang tinggal di dalam tembok, dan di luar temboknya itu banyak titan-titan atau raksasa-raksasa
pemakan manusia gitu. Dan suatu hari temboknya itu dijebolin dan raksasa-raksasa itu pada masuk ke dalam tembok ya, dalam menyerang negaranya itulah. Jadinya ya pokoknya tonton sendiri aja deh, gue gak bisa jelasin karena emang bagus banget ceritanya dan terkenal banget ya. Sasageo, Sasageo. Dan yang kedua ada Akame ga Kill. Ini salah satu anime favorit gue karena selain tentang suatu kelompok pembunuhan, jadi Akame ga Kill ini mengangkat cerita politik ya suatu negara. Jadi suatu kelompok pembunuhannya ini Night Raid itu nantinya mereka tuh akan membunuh bagian pemerintah kerajaan karena merasa pemerintah kerajaan itu tidak bersih dan juga sangat busuk gitu loh. Jadi mereka akan mengadili pemerintahan itu dengan cara mereka sendiri. Ini keren banget sih, ada isu-isu politiknya gitu. Dan yang ketiga adalah Tokyo Ghoul. Nah ini terkenal banget sih, udah nggak perlu ditanya, banyak banget yang udah tahu Tokyo Ghoul ya. Ken Kaneki itu mendunia banget. Siapa sih yang nggak tahu Ken Kaneki ya kan? Terus mulutnya itu ciri khas gitu loh. Ya kan dijadiin banyak dijadiin model masker mulutnya Kaneki, itu kan lucu banget ya. Oke guys, sekian video gue hari ini. Siapa tahu bisa menemani malam minggu kalian yang suram di rumah aja, nggak tahu mau kemana, pengen main tapi nggak bisa, mau ke mall tapi mallnya juga sepi. Buat apa ya kan, di luar banyak corona. Ya udah stay di rumah aja, nonton anime, nonton video gue dulu tapinya sampai selesai, sampai kalian tahu anime apa aja yang bakalan kalian tonton. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian juga suka nonton anime apa yang udah kalian tonton dan juga bagus, siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat gue juga buat nonton anime di hari gabut gue selama karantina ini masih berlanjut selama 1 minggu ke depan. Kindly gue ingatkan lagi buat kalian untuk subscribe channel gue, gampang aja, Mega Maharani Putri. Nyalain juga lonceng notification-nya buat notifikasi kalian kalau gue udah upload video-video baru gue. Jangan lupa juga di like, komen, dan juga share ke semua sosial media kalian supaya orang-orang yang sedang gabut dan gak tahu harus apa di rumahnya saat karantin kayak gini tahu mereka harus apa, yaitu nonton channel gue dan juga bisa nonton yang recommendation anime tadi, dan dia bisa mendapatkan inspirasi, oh kayaknya gue pengen nonton anime ini deh buat mengisi waktu gabut gue. Wah, oke guys, sekian dari gue, see you on next video, bye bye minasan, mata shita, nggak tahu asita juga sih.